Halo semuanya, selamat datang di GTcast, sebuah podcast dari TBM Jakarta. Perkenalkan, saya Madeline selaku staf khusus dari Divisi Medis Tim Bantuan Medis Jakarta. Nama TBM saya adalah Julia, dan di sini saya berkesempatan untuk menjadi pembawa GTcast kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai topik trivia pada bulan April yang ke-131, yaitu tentang vagal manuver. Jadi di sini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber kita, senior kita, yaitu Dr. Baskara. Mungkin Dr. Baskara ingin menyampaikan perkenalannya terlebih dahulu, Dok? Ya, selamat malam, perkenalkan saya Baskara dari Angkatan 20 TBM dulu. Sekarang saya bertugas sebagai residen di bagian jantung di Rumah Sakit Sanglah. Baik, Dok, terima kasih. Jadi langsung saja tanpa banyak bicara, kita langsung to the point aja mengenai apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dari vagal manuver ini. Untuk yang pertama, jadi ada beberapa pertanyaan gitu. Jadi yang pertama itu, apa itu vagal manuver dan teknik vagal manuver manakah yang paling cepat untuk memberikan efek, Dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya vagal manuver itu merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan respon vagal atau parasimpatis dari baroreseptornya. Teknik-teknik yang biasa digunakan, yang paling umum itu adalah teknik cardiac sinus massage, manuver falsafa, atau modified falsafa manuver. Teknik-teknik lain yang juga direferensikan bisa dilakukan adalah teknik diving reflex, di mana pasien dicelupkan kepalanya ke dalam es, atau manuver-manuver lain seperti tekanan pada intraabdomen atau tekanan pada bola mata. Namun di sini teknik yang paling sering dipakai sih dalam praktek klinisnya lebih ke cardiac sinus massage atau teknik modified falsafa manuver atau falsafa manuver. Itu tiga teknik yang paling sering yang paling praktis sering digunakan pada kasus-kasus SVT. Jadi secara patofisiologi sih dia merangsang reseptor di cardiac sinus yang meningkatkan respon parasimpatis sehingga meningkatkan asetylcholine di jantung. Dia merespon. Jadi setelah tadi penjelasan dari dokter ini, ada nggak sih kontraindikasi atau hal-hal yang nggak boleh dilakuin dalam penggunaan vagal manuver ini, Dok? Untuk kontraindikasinya sih sebenarnya pada misalnya pasien cardiac sinus massage, itu kontraindikasinya adalah pasien dengan riwayat stroke sebelumnya, riwayat TIA sebelumnya, biasanya kita evaluasi dulu di sebenarnya tidak ada kontraindikasi ini, kontraindikasi absolutnya sih, pasien bisa kooperatif. Baik, Dok. Jadi tadi kan dokter sempat menyinggung sedikit tentang SVT ini, Dok. Jadi kalau misalnya saya dengar itu, vagal manuver itu bisa membantu untuk mendiagnosis dengan membedakan SVT dengan VT. Bagaimana nih, Dok, caranya itu? Kenapa bisa vagal manuver membantu untuk mendiagnosis itu, Dok? Ya, sebenarnya vagal manuver bisa mendiagnosis. Kadang-kadang kan pasien dengan SVT dengan aberransi dan VT itu sangat sulit dibedakan. Pertama sih kita bisa bedakan dari klinisnya. Misalnya pasien dengan VT cenderung pada pasien yang dengan memang ada penyakit kardiovaskularnya. Biasanya gambaran pasien juga lebih jelek dengan tensi yang lebih rendah, dengan tanda shock itu lebih ke arah membedakan VT dengan SVT. Misalnya SVT-nya dengan aberransi dan membedakan dengan VT yang benar-benar berasal dari ventricular. SVT yang aberransi itu kan bisa terjadi, SVT yang dengan QRS kompleks yang lebar-lebar bisa terjadi karena ada memang dia aberransi atau ada dengan RBBB atau RBBB sudah ada sebelumnya pada pasien. Jadi pasien sudah ada RBBB atau RBBB, tambah dia dengan SVT. Nah, dia ketika kita berikan vagal manuver, dia akan merangsang parasimpatis dari S1 dan AV node. Ketika dirangsang itu, pada pasien yang dengan memang AVNRT atau SVT, AVRT atau AVNRT dengan aberransi, biasanya dia akan terminasi sendiri. Sementara pada VT yang benar-benar berasal dari ventricle, dia akan mungkin dia akan melambat sedikit, tapi dia tidak akan terminasi. Nah, sementara pada pasien juga dengan misalnya atrial takikardi atau multivokal atrial takikardi atau sinus takikardi, misalnya kita berikan vagal manuver, dia akan mungkin awalnya akan pelan-pelan melambat, tapi dia akan kembali lagi naik rate-nya. Dia tidak akan convert. Jadi vagal manuver ini hanya bisa mengconvert pasien-pasien dengan gangguan yang memang di AV node atau di AVRT-nya. Karena pada pasien-pasien dengan VT monomorfik, dia hanya akan mungkin memperlambat,
namun tidak benar-benar mengkonvert irama tersebut. Mungkin pada pasien-pasien yang takikardinya terlalu tinggi, mungkin ketika kita melambat itu kita bisa atrial sama ventrikelnya apa, dan kita bisa mendiagnosis kira-kira ke arah mana SVT-nya. Nah, kalau di praktis klinis, kalau memang kita ragu misalnya ini SVT atau VT, lebih baik treat dia sebagai VT dibandingkan dengan treat dia sebagai SVT pada pasien-pasien kasus dengan memang kondisi pasiennya jelek gitu. Tapi secara umum itulah cara vagal manuver ini bisa membedakan SVT dengan VT. Namun untuk benar-benar membedakan SVT dengan VT sih memang agak rumit ya. Jadi ada algoritma tertentu. Ya, dan sementara itu ya sih. Oke, jadi memang ada algoritma yang tertentu, tapi memang bisa untuk membantu gitu. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Kapan sih saat yang tepat untuk memilih suatu teknik vagal manuver? Misalnya ada suatu case, ini lebih baik pakai case teknik vagal yang ini nih. Jadi ada nggak sih indikasi-indikasi khususnya gitu tuh? Sebenarnya untuk indikasi khusus misalnya pada SVT macam apa atau VT macam apa untuk menggunakan teknik tertentu tidak ada. Tapi kita pakai teknik yang paling yang terbukti paling efektif. Yang paling sering digunakan sih yang modified Valsalva maneuver, Valsalva maneuver sama carotid sinus massage. Nah, mungkin harus diperhatikan juga sebelum melakukan teknik ini, pertama kita harus ambil EKG 12 lead dulu pada pasiennya. Pastikan yang memang irama SVT yang stabil atau VT monomorfik stabil. Setelah itu pasien juga kita harus pasang monitor. Kita cek, berikan ukur tensi, saturasi, dan irama di monitor juga harus ada. Nah, selanjutnya kita harus persiapan juga bantuan RW dan troli emergency kalau misalnya terjadi perburukan atau VT malah pada pasiennya ketika dilakukan teknik ini. Nah, misalnya pada teknik misalnya paling sering yang dikatakan sekarang terbaru paling efektif adalah modified Valsalva maneuver. Jadi dia merupakan modifikasi dari teknik Valsalva, di mana teknik Valsalva itu kan pasien diminta mengedan sekitar 10-15 detik dalam posisi supinasi. Nah, di teknik modified Valsalva ini, pasien diminta untuk duduk, posisi awalnya seperti duduk. Nah, ketika dia duduk, setelah dia duduk, kita minta pasien untuk meniupkan spike 10 cc selama kira-kira 10-15 detik. Nah, setelah dia meniupkan selama 10-15 detik, kita miringkan posisi pasien menjadi supinasi, di mana kaki pasien kira-kira mungkin sekitar 90 derajat dari posisi terlentangnya. Nah, setelah itu kita evaluasi kira-kira setelah 1 menit kita evaluasi apakah ada convert iramanya atau tidak. Kalau untuk carotid sinus massage, biasanya tekniknya sama persiapannya, kita harus pasang monitor dulu pasiennya, pastikan pasiennya sudah disiapkan semua alat-alatnya, dimonitor dengan baik, alat-alat emergency sudah ada. Yang kedua, kita pastikan tidak ada kontraindikasi untuk melakukan carotid sinus massage. Pertama, kita tanyakan riwayatnya, apakah dia ada stroke sebelumnya, riwayat TIA, riwayat VT atau myocardial infarct. Kedua, kita pastikan tidak ada fluid di sinus karotidnya. Kita identifikasi sinus karotidnya. Sinus karotid itu di belakangnya angus mandibula. Kita palpasi sana, kita rasakan palpasinya untuk identifikasi sinus karotidnya. Nah, bisa kita pastikan tidak ada fluid, posisi pasien terlentang, pasien miring berlawanan dengan sinus karotidnya. Nah, ini sinus karotid ini kita tekan selama 10-15 detik. Cukup ditekan saja. Dia sekitar 5 detik minimal, tapi maksimal 10 detik. Kita tekan. Nah, setelah itu setelah 1 menit kita evaluasi. Nah, bila gagal di satu sisi, bisa dicoba di sisi lainnya. Tapi jangan bersamaan yang dilakukan pada 2 carotid sinusnya nanti. Takutnya jadi malperfusi dari otak. Untuk yang teknik-teknik lain sih jarang dilakukan di rumah sakit, misalnya diving reflex itu secara teori sih dikatakan kita memasukkan kepala pasien di air dingin gitu. Tapi selama ini sih belum pernah dilakukan, saya sih sendiri sih belum pernah mencobanya, dan mungkin agak ribet ya cobanya. Takutnya ada aspirasi pasiennya atau pasiennya tidak kooperatif. Oh, terima kasih. Inggih, Dok. Makasih, Dok. Jadi, kalau misalnya saya boleh tahu juga, ini kita boleh tahu teknik vagal manuver itu bisa dikatakan berhasil dengan indikasinya apa ya, Dok? Bisa ada suatu perbaikan nanti atau bagaimana, Dok?
Vagal maneuver dikatakan berhasil jika memang sudah convert iramanya. Misalnya kita ketemu irama di SVT, kita nggak tahu nih AVNT atau AVT, tapi kita coba lakukan vagal maneuver. Biasanya sih kalau dia memang AVNT atau AVT, dia akan convert, artinya dia akan berubah jadi sinus. Nah, kalau misalnya dia bukan itu, mungkin yang akan muncul adalah adanya turun segi tensinya, ada AV block, ada sinus pause. Itu artinya memang sudah masuk sih rangsangan parasimpatis kita. Cuma ya, mungkin karena irama bukan irama yang bisa dihilangkan oleh vagal maneuver, ya dia tidak akan hilang. Jadi kebanyakan irama dari SVT kita menjadi sinus. Makasih dok atas penjelasannya. Jadi di sini saya izin melambung bahwa tadi untuk vagal maneuver itu ada beberapa tekniknya. Jadi yang pertama yang paling sering digunakan yaitu tadi ada modified Palsafo maneuver dengan carotid sinus massage, dan itu tadi sudah ada indikasi dan kontraindikasinya masing-masing gitu ya. Jadi di sini saya izin menyampaikan di sini dulu podcast kali ini ya dok. Jadi penjelasan yang sudah tadi diberikan dokternya sangat menambah wawasan dan sangat bisa sangat jelas dok. Jadi di sini mungkin nanti teman-teman yang mendengarkan juga akan lebih paham mengenai dari vagal maneuver ini. Jadi di sini saya izin menutup. Untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi. Mungkin ada sedikit pesan juga dari dokter. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara di sini. Ya, mungkin pesan saya untuk tindakan ini sih mungkin coba dibaca-baca, dipelajari, teknik-tekniknya dicari di internet tekniknya. Namun untuk melakukan ini sih memang harus pernah mengikuti ACLS. Jadi teknik ini juga tidak sembarangan lakukan, harus seperti saya jelaskan tadi, pasien juga harus dimonitor dan ketat, dicek EKG-nya sebelum tindakan dan dipasang monitor, pasang saturasi, oksigen, tekanan darah, dipastikan troli emergency-nya ada, dan setelah tindakan lakukan EKG 12 lagi. Untuk pesan saya sih ya itu ya sih, tetap belajar, jangan bersama-sama belajar dan jaga kesehatan. Sekian juga dari saya Madeline, pamit undur diri. Untuk menantikan episode-episode podcast Janer Duta yang lainnya dan dapat diakses dari sosial media dari TPM Janer Duta, Instagram maupun dari YouTube. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Viva TPM! Viva TPM!